Demi mengumpulkan uang muka untuk kredit pemilikan rumah, KPR, sebuah apartemen di Menteng, selama 3 tahun aku hanya makan nasi dengan lauk tempe dan sambal. Tapi ibu mertuaku, yang merasa punya hak sebagai orang tua, diam-diam selalu menggeledah isi tasku. Dia mungkin berpikir aku, menantu yang tertindas ini, hanya akan diam menelan sakit hati. Ketika dia mengambil kartuku, terbang ke Bali, dan di duty free membelikan tas-tas bermerek untuk teman-teman pengajiannya. Sial baginya, ada satu hal yang tidak dia ketahui. Malam sebelumnya, aku sudah menukar kartu itu dengan kartu kredit hitam rahasia milik suamiku si pelit, yang dia buat untuk menyembunyikan aset dari keluarga. Aku penasaran, apakah suamiku tercinta itu akan tahan tekanannya, ketika ponselnya dibanjiri SMS notifikasi penarikan cicilan sebesar 200 juta rupiah. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel ini, berikan like, dan tulis di kolom komentar dari mana kalian menonton video ini. Senang menyapa kalian semua. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Jendela kontrakan sempit di pinggiran Jakarta itu posisinya persis sejajar dengan trotoar gang. Ketika sepasang sepatu bot lewat sambil mencipratkan genangan air, percikan lumpur kotor langsung mengenai kaca, menghalangi separuh cahaya matahari yang sudah remang-remang. Sita menelan suapan terakhir nasi tempenya. Gumpalan nasi kering itu terasa menyangkut di tenggorokannya. Alih-alih mengambil air minum, dia mengambil kotak makan plastiknya dan membuang sisa acar timun ke wastafel. Di kalender meja di sebelah wastafel, tanggal 3 bulan depan dilingkari tebal dengan spidol merah. Hari itu adalah batas akhir sewa kontrakan mereka. Demi mengumpulkan uang muka KPR untuk sebuah apartemen dengan balkon di Menteng, selama 3 tahun terakhir dia tidak pernah sekalipun mengizinkan dirinya makan siang di luar dengan biaya lebih dari Rp50.000. Setelah dipotong setoran bulanan ke rekening tabungan, sisa dari gajinya sebagai pegawai honorer di kantor kelurahan hanya cukup untuk hidup pas-pasan. Terdengar langkah kaki berat di luar pintu, diikuti oleh bunyi tombol kunci digital. Bip bip bip, pundak Sita menegang. Sandi itu hanya diketahui oleh ibu mertuanya, Ibu Ratih. Pintu terbuka, dan embusan angin dingin yang berbau apek dari gang masuk ke dalam rumah. Ibu Ratih, tanpa melepas sepatu kotornya, melangkahi ambang pintu dan dengan langkah lebar masuk ke ruang tamu yang sempit. Ibu sudah datang? Sita, sambil mengelap tangan ke celemeknya, menundukkan kepala dan menepi. Ibu Ratih, tanpa memandang menantunya, berjalan lurus ke arah kulkas di dapur. Dia membuka pintu kulkas dengan kasar, hawa dingin langsung menyembur keluar. Jari-jarinya yang kasar dan gemuk mulai mengobrak-abrik isi kulkas yang tak seberapa, seolah membalikkan segalanya. Dia mulai mengeluarkan satu persatu wadah makanan dan meletakkannya dengan bunyi gedebuk di atas meja. Ini apa lagi? Ibu Ratih membuka salah satu tutup wadah, dan aroma bawang putih yang menyengat menyebar ke seluruh dapur. Dengan 2 jari, dia mengambil sepotong daging dan mengibaskannya dengan jijik. Semur daging sapi? Kamu kasih makan anakku pakai daging alot begini? Bima itu kerja banting tulang di kantornya, mengurus klien-klien itu, tapi begitu pulang ke rumah sepotong daging yang layak pun tidak bisa dia makan. Itu saya masak untuk Bima, Bu. Katanya akhir-akhir ini dia ingin makan yang berkuah manis, jawab Sita pelan. Lidahmu memang pintar bersilat, tidak kusangkal. Ibu Ratih menutup kembali wadah itu dengan keras, plastik itu berbunyi klik tajam. Bima bilang kalian bulan depan mau pindah ke Menteng? Hah, dasar anak muda. Bisanya cuma pamer saja. Mentang-mentang punya uang sedikit, langsung mau tinggal di pusat kota dan pamer? Katanya menantu. Bukannya hemat uang, malah cuma mikir bagaimana caranya pindah ke rumah yang lebih bagus. Zaman ibu dulu, semua orang melahirkan anak di satu kamar sempit dan hidup bahagia. Sita hanya diam menatap goresan di sudut wastafel, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setelah menyapu dapur dengan tatapan cepat, mata Ibu Ratih tertuju pada meja kecil di dekat pintu. Di sana tergeletak tas tangan hitam merek lokal yang biasa Sita pakai untuk bekerja. Akhir pekan ini ibu mau terbang ke Bali dengan teman-teman pengajian. Bayangkan, menantu Ibu Nani bulan lalu memberinya gamis impor. Tentu saja, ibu tidak mengharapkan apa-apa darimu, anak yatim piatu dari kampung. Tidak tiket liburan yang layak, tidak juga hadiah. Tapi sikapmu itu, tahu tidak, benar-benar menjengkelkan. Ibu Ratih, dengan bibir mencibir, berjalan ke arah pintu keluar. Sambil berdiri menyamping, membelakangi Sita, dia memasukkan tangannya ke dalam tas dan merogoh-rogoh isinya. Terdengar suara gesekan pelan. Ibu pergi. Dan daging murahan itu, segera buang. Muak melihatnya. Ibu Ratih, setelah membetulkan sepatunya, mendorong pintu dan meninggalkan kontrakan itu tanpa menoleh sekalipun. Kunci digital kembali berbunyi mekanis. Sita berdiri diam selama beberapa detik,
lalu berjalan ke dekat pintu. Dia membuka resleting tasnya dan memasukkan tangan ke saku bagian dalam. Kartu ATM gajinya, yang seharusnya ada di sana, lenyap tanpa jejak. Dia tidak repot-repot mencarinya lagi. Berjalan ke sudut ruang tamu, dia mengambil ponsel pintarnya yang sudah usang. Itu adalah kamera CCTV rumah yang dia pasang khusus untuk mengawasi kucing-kucing liar yang kadang lewat di depan jendela. Dia memutar rekaman 10 menit yang lalu, kualitas gambarnya buram, tapi terlihat sangat jelas bagaimana Ibu Ratih, sambil berdiri membelakangi dapur, memasukkan tangan ke dalam tas, mengeluarkan kartu ATM berwarna hijau, dan dengan cepat menyembunyikannya di saku gamisnya. Seluruh proses itu memakan waktu kurang dari 3 detik. Itu adalah kartu gajinya, jadi PIN-nya adalah tanggal lahir suaminya, Bima. Ibu Ratih, tanpa diragukan lagi, tahu betul hal itu. Sita mematikan layar ponsel. Bingkai logam yang dingin terasa tidak nyaman di telapak tangannya. Dia masuk ke kamar mandi yang sempit, menyalakan keran, dan diam-diam mengamati bagaimana aliran air jernih memecah di dasar wastafel porselen putih. Dia membasuh wajahnya dengan air dingin. Tetesan air mengalir di dagunya, membasahi kerah baju rumahannya. Suaminya, Bima, hari ini kerja shift malam. Sita mengambil lap dan masuk ke ruang kerjanya. Sebenarnya memalukan menyebutnya ruang kerja sebuah area sempit tidak lebih dari 2 meter persegi, yang dipisahkan seadanya dengan sebuah lemari. Dia membasahi lap dan mulai membersihkan debu yang menumpuk di atas meja. Saat menggeser keyboard, tangan kanannya menyentuh laci meja paling bawah. Biasanya laci itu terkunci rapat, tapi hari ini kuncinya sedikit bergeser sekitar 1 mm. Sita membeku. Sambil memegang gagang laci dengan erat, dia menariknya. Laci itu meluncur mulus. Di dalamnya tidak ada yang istimewa. Beberapa polis asuransi, dan di bawahnya sebuah buku agenda bersampul tebal. Ketika Sita membuka agenda itu, sebuah kartu plastik hitam jatuh ke lantai. Sebuah kartu kredit. Di bagian depannya tidak ada logo bank yang biasa dia lihat, hanya angka-angka timbul berlapis emas. Sita memungut kartu itu. Menyalakan ponselnya, dia masuk ke situs internet banking, memasukkan NIK Bima dan beberapa kombinasi kata sandi yang sering mereka gunakan. Pada percobaan ketiga, ketika dia memasukkan tanggal lahir ibu mertuanya, layar ponselnya disegarkan. Informasi tentang rekening tersembunyi pun muncul. Di kolom sal, tertera jumlah Rp1.820.000. Dilihat dari riwayat transaksi di bawahnya, kartu hitam dengan limit fantastis ini terhubung langsung ke rekening tersebut. Di kolom keterangan transaksi tertulis, keuntungan investasi kripto. Sita bersandar di kursi. Sesaat napasnya tercekat. Selama 3 tahun terakhir, Bima, dengan dalih mereka sedang menabung untuk uang muka apartemen di Menteng, setiap bulan hanya memberikan Rp10.000 dari gajinya untuk biaya rumah tangga. Sisanya, alasannya, digunakan untuk membayar utang pinjaman mahasiswa dan menjaga relasi. Dia selalu memakai kemeja dengan kerah yang sudah melar dan berbulu, dan di depan Sita dia terus-menerus mengeluh miskin, mengeluhkan kenaikan harga dan mengatakan dia melewatkan acara kumpul-kumpul kantor karena takut harus patungan. Dan sekarang, orang ini menyembunyikan 1,82 miliar di rekening rahasia. Ini adalah aset keluarga yang dia sembunyikan dari istri sahnya, bersiap untuk mengeluarkannya kapan saja. Sita menggenggam kartu hitam itu erat-erat. Di jari telunjuknya, yang menekan sudut kartu plastik itu, tertinggal bekas putih. Dia membuka dompetnya, mengeluarkan kartu e-money lama yang sudah tidak terpakai, dan menyelipkannya di antara halaman agenda Bima. Sementara kartu hitam suaminya, dia masukkan ke saku bagian dalam dompetnya yang paling mencolok, di tempat yang sama di mana kartu gajinya biasa berada. Selesai, dia mendorong laci kembali ke tempatnya, merapikan kembali celah milimeter di kunci itu dengan sempurna. Keesokan harinya setelah makan siang, suara kunci digital kembali terdengar. Ibu Ratih masuk sambil menenteng kantong plastik merah. Kemarin buru-buru sekali, sampai lupa membawakanmu rendang kering. Ini ibu dikasih sama seorang teman di pengajian, di rumah ibu cuma menuh-menuhin tempat. Ambillah, bisa untuk lauk. Ibu Ratih melempar bungkusan itu ke meja, tapi matanya melesat ke arah tas hitam yang tergeletak di sofa. Sita, keluar dari dapur, sedikit membungkuk. Terima kasih, Bu. Saya baru saja mau ke kamar mandi, mau cuci buah. Ibu duduk dulu sebentar. Ya, pergilah. Jangan lama-lama di dalam seperti kura-kura. Sahut mertuanya sambil melambaikan tangan. Sita berbalik dan masuk ke kamar mandi, tapi tidak menutup pintu rapat-rapat, menyisakan celah selebar beberapa jari. Dia membuka keran, mengarahkan aliran air ke baskom plastik. Melalui celah pintu,
terlihat bagaimana Ibu Ratih dengan langkah cepat menghampiri sofa. Kedua tangannya yang kasar dengan kelincahan luar biasa membuka resleting tas, mengeluarkan dompet, dan dengan dua jari dia menarik kartu hitam dari saku luar, lalu dengan cepat memasukkannya ke dalam saku gamisnya. Ibu Ratih bahkan tidak repot-repot melihat warna kartu itu, karena kemarin di tempat yang sama tergeletak kartu ATM gaji berwarna hijau. Suara gemericik air yang keras benar-benar menutupi suara resleting yang ditutup. Ketika Sita mematikan air dan keluar membawa piring berisi potongan apel yang rapi, Ibu Ratih sudah berdiri di dekat pintu, memakai sepatunya. Ibu tidak usah makan, masih harus berkemas di rumah. Besok pagi sudah harus terbang, katanya tanpa mengangkat kepala. Dasar menantu. Mertua mau pergi liburan, tidak terpikir sekalipun untuk menyiapkan amplop berisi uang saku. Siapa yang mendidikmu? Sita meletakkan piring buah di atas meja. Selamat jalan-jalan Bu, pintu terbanting dengan keras. Malam itu, Bima, dengan bau alkohol yang menyengat, terhuyung-huyung masuk ke rumah, melempar jasnya ke sofa, dan sambil merenggut dasarnya dengan kasar, dia ambruk di meja makan. Dia mengambil sendok dan mengaduk soto di dalam mangkuk. Kenapa asin sekali? Sambil mengerutkan kening, dia membanting sendok itu kembali ke dalam mangkuk. Sita menyodorkan sepiring salad kubis ke arahnya. Mungkin tanganku gemetar waktu menabur garam. Lain kali akan lebih hati-hati. Bima mengambil sedikit salad dengan garpu, mengunyah beberapa kali, dan menatap Sita yang duduk di seberangnya. Ngomong-ngomong, soal uang bulan depan. Bisa tidak kamu tambah sekitar 5 juta? Bima mengetuk-ngetukkan garpu ke meja. Di divisi penjualan sekarang ada anak-anak baru. Tidak enak di depan mereka kalau kelihatan pelit. Minggu lalu waktu acara kantor, aku bahkan malu mau mengeluarkan dompet. Malu sekali rasanya. Lagi pula, kalau kita sudah pindah, biaya utilitas akan naik. Coba usahakan berhemat sedikit dari gajimu yang pas-pasan itu. Sita hanya diam menatap mata suaminya yang merah karena kurang tidur. Pria ini mengucapkan hal-hal seperti itu dengan begitu kurang ajar, bahkan tanpa berkedip. Baiklah, Sita mengangguk, mengambil lap dan membersihkan tetesan kuah soto yang jatuh ke meja. Aku akan transfer 5 juta ke rekening bersama. Bima mendengus puas, menarik kembali mangkuknya dan menyeruput soto dengan berisik. Sabtu pagi, udara di Bali beraroma garam laut. Dua sedan hitam kelas premium berhenti di depan pintu masuk duty free terbesar. Ibu Ratih, berdandan dengan gamis merah menyala, keluar dari mobil dikelilingi oleh rombongan wanita parubaya dengan tatanan rambut sasak yang mengembang. Wah, Bu Ratih, gamis ini cocok sekali dengan Ibu, kata Ibu Nani sambil menggandeng lengannya. Ibu ingatkan, makan siang hari ini saya yang traktir. Hebat sekali putra Ibu, sangat berbakti. Ibu di Jakarta hidup enak sekali ya? Ibu Ratih menegakkan punggungnya, sudut bibirnya tertarik hingga ke telinga. Ah, biasa saja. Dia memang anak yang penurut. Selalu bilang, Ibu, pergilah berlibur, jangan menahan diri. Ayo, kita lihat-lihat sesuatu. Lantai pertama duty free dipenuhi butik-butik merek mewah terkenal dunia. Cahaya yang menyilaukan memantul dari lantai marmer, menciptakan suasana kemewahan. Ibu Ratih mendekati sebuah toko dengan logo huruf yang saling bertautan. Di etalase, terpajang tas-tas dari koleksi terbaru. Dia mendorong pintu, masuk, dan tanpa ragu menunjuk sebuah tas kulit hitam yang berada di tengah ruangan. Tolong tunjukkan yang itu. Seorang pegawai bersarung tangan putih dengan sikap hormat mengambil tas itu dari etalase dan menyerahkannya. Wow, lihat, kulitnya lembut sekali, celetuk Ibu Nani yang berdiri di sampingnya. Pasti harganya ratusan juta. Ibu Ratih membalik label harga dan matanya dengan cepat memindai angka-angka di sana, 150.000. Dia menelan ludah, jari-jarinya sedikit gemetar. Tapi ketika dia menoleh dan bertemu dengan tatapan teman-temannya yang penuh iri dan kekaguman, keraguan sesaat itu sepenuhnya ditelan oleh kesombongan yang tak terbatas. Bungkus, perintahnya dengan angkuh. Oh ya, dan bawakan beberapa syal sutra Prancis itu. Akan kuhadiahkan untuk ibu-ibu ini, satu persatu. Ya ampun. Bu Ratih, Ibu sudah gila. Syal itu harganya 15 juta satu, kenapa harus takut? Menantuku, tahu tidak, gajinya berapa? Kartunya ada di tanganku. Ibu Ratih menepuk-nepuk sakunya dan tersenyum lebar penuh kemenangan. Kasir memindai kode batang barang-barang itu dan memasukkannya ke dalam tas belanja bermerek. Totalnya Rp210.000. Mau dicicil? Tanya pegawai itu dengan sopan, sambil melihat angka di monitor. Ibu Ratih mengeluarkan kartu kredit hitam dari sakunya, dan meletakkannya dengan bunyi ketukan di meja kasir. Gesek tunai. Tidak usah pakai cicilan, langsung saja. Pegawai itu mengambil kartu dengan kedua tangan dan menggeseknya di mesin EDC.
Terdengar bunyi mekanis yang ceria, dan struk putih panjang keluar dengan mulus dari mesin. Pada saat yang sama, di salah satu kantor di pusat kota Jakarta, Bima, sambil menatap laporan penjualan di monitor komputernya, terus-menerus menguap. Merasa kesal karena harus bekerja di akhir pekan, dia mengambil segelas es americano dan meneguknya beberapa kali. Beze, beze. Ponsel yang tergeletak di samping keyboard tiba-tiba bergetar. Bima melirik ke layar. Notifikasi dari bank. Pembayaran di duty free luar negeri, Rp150.000. Tangannya yang memegang gelas membeku. Suara es batu di dalam gelas plastik itu terdengar memekakkan telinga di keheningan kantor. Bezes, bezes. Belum sempat dia mencerna apa yang terjadi, layar ponselnya menyala lagi. Pembayaran di duty free luar negeri, Rp60.000. Napas Bima tercekat. Dia dengan panik menyambar ponselnya dan matanya terpaku pada angka-angka di layar. 1, 10, 100. Ada berapa nol di sini? 210 juta. Apa? Apa ini? Pikiran pertamanya adalah penipuan, skimming. Rekening ini adalah kas hitamnya, uang yang dia putar di bursa kripto. Dan kartu hitam yang terhubung dengannya tidak pernah meninggalkan laci rahasia di ruang kerjanya. Dengan tangan gemetar, dia menekan nomor layanan prioritas bank. Halo, ada yang bisa saya bantu? Kartu saya di-cloning. Segera blokir, batalkan transaksinya dan kembalikan uang saya. Teriak Bima ke telepon. Suaranya pecah karena panik. Nasabah, mohon tenang. Sebutkan 4 digit terakhir nomor kartu Anda. Ya, menurut sistem kami, kedua transaksi berhasil dilakukan 2 menit yang lalu di sebuah toko offline di Duty Free Internasional di Bali. Pembayaran dilakukan menggunakan kartu fisik dengan PIN yang benar, oleh karena itu transaksi dikonfirmasi sebagai transaksi yang dilakukan oleh pemilik kartu. Di toko offline, Bima melompat dari kursinya, lututnya terbentur sudut meja dengan keras. Gelas kopinya tumpah. Cairan coklat mengalir di atas meja, membasahi celananya, tapi dia tidak peduli. Bali. Kartu fisik. PIN cocok. Kata-kata itu, seperti palu godam, menghantam kepalanya. Siapa? Siapa yang bisa mendapatkan kartu itu? Sita? Tidak mungkin. Wanita itu tidak bisa tidur nyenyak hanya karena memikirkan KPR. Dia bahkan tidak tahu tentang keberadaan rekening ini. Tiba-tiba, sebuah pesan yang dikirim ibunya pagi tadi di grup keluarga terlintas di benaknya. Ibu sudah sampai di Bali dengan teman-teman. Cuacanya cerah sekali. Bima merasakan hawa dingin menjalari punggungnya. Keringat dingin yang menetes dari dahinya masuk ke matanya, membuatnya perih sampai dia tidak bisa membukanya. Dia membanting telepon dan dengan jari-jari yang gemetar hebat, menekan ikon kontak. Setelah 3 kali salah tekan dan menelepon orang yang salah, dia akhirnya berhasil menekan nomor yang tersimpan sebagai Ibu. Nada sambung yang panjang. Setiap detiknya terasa seolah ada tangan raksasa yang tanpa ampun meremas jantungnya. Halo, Bima, kenapa kamu menelepon jam segini? Terdengar suara riang Ibu Ratih di telepon. Di latar belakang, terdengar tawa para wanita dan suara konsultan yang menawarkan kosmetik. Kamu, raung Bima seperti binatang buas. Suaranya begitu keras hingga partisi kaca di kantor bergetar. Tawa di seberang sana langsung hening. Ibu Ratih menjauhkan ponsel dari telinganya. Di layar, nama putranya jelas terlihat. Dia menempelkan kembali ponsel ke telinganya. Wajahnya yang ceria langsung berubah. Kerutan di sekitar matanya semakin dalam. Bima, apa-apaan kamu ini? Kamu dikasih narkoba di kantor? Kenapa kamu berteriak pada ibumu sendiri? Suara Ibu Ratih menjadi sedingin es, tapi dia tidak sedikit pun kehilangan wibawanya sebagai orang tua. Di mana kamu diajari sopan santun seperti itu? Meraung-raung seperti binatang di depan umum. Apa kamu tidak malu? Kartu siapa yang baru saja kamu pakai? Suara Bima bukan lagi teriakan, melainkan raungan yang keluar dari lubuk dadanya. Suaranya begitu keras hingga pegawai di kasir pun terkejut dan membeku. Aku tanya, kartu apa yang ada di tanganmu? Milik siapa? Terdiam oleh teriakan marah itu, Ibu Ratih dengan kesal memindahkan ponsel ke tangan yang lain dan menatap teman-teman pengajiannya yang menatapnya dengan heran. Ibu Nani dan yang lainnya berhenti berbisik, saling bertukar pandang, dan mulai perlahan-lahan mundur. Milik siapa? Tentu saja milik istrimu. Ibu Ratih justru meninggikan suaranya, seolah-olah tindakannya menjadi lebih benar. Perempuan tidak tahu terima kasih itu. Mertuanya pergi liburan, dia bahkan tidak memberi sepeser pun uang saku. Jadi, sebagai orang tua, aku ambil saja kartu dari tasnya. Memangnya kenapa? Itu kan cuma gaji honorernya yang tidak seberapa.
Kalaupun dihabiskan semua, paling tidak sampai 20 juta. Kenapa kamu berteriak seolah-olah kiamat sudah datang? 20 juta? Di kantornya di Jakarta, Bima mengangkat kakinya dan menendang lemari arsip logam di sebelahnya dengan sekuat tenaga. Dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, semua partisi di kantor bergetar. Beberapa rekan kerja yang sedang fokus pada dokumen mereka menoleh dengan kaget. Mereka menatap Bima yang biasanya pendiam dan penurut, seolah-olah melihat monster. Tapi dia tidak peduli dengan tatapan orang lain. Matanya memerah, dan tangannya mencengkeram ponsel dengan begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Kamu menghabiskan 210 juta. 2. Dasar perempuan tua yang di pasar saja tawar-menawar seikat kangkung dengan penjualnya seharian demi 1.000 perak. Setan apa yang merasukimu hari ini? Apa yang kau beli, brengsek, sampai 210 juta? Cahaya terang duty free menerangi wajah Ibu Ratih, tapi dia merasa hawa dingin yang menusuk tulang naik dari ujung kakinya. 210 juta? Suara Ibu Ratih tiba-tiba pecah. Bibirnya yang kering bergetar tak terkendali. Dengan tatapan kosong, dia menoleh dan melihat tumpukan kantong belanja di meja kasir. Tas kulit terbaik seharga 150 juta, 4 syal sutra Prancis impor yang dikemas mewah, dan beberapa kotak ginseng premium yang dia ambil saat melewati bagian lain. Tatapannya yang kaku perlahan turun, dan akhirnya berhenti pada kartu plastik hitam yang tergeletak di atas alas kasir. Warnanya bukan hijau. Benar, kemarin, ketika dia mengeluarkannya dari tas hitam Sita, itu adalah kartu ATM gaji berwarna hijau. Pagi ini, saat akan berangkat, dia tanpa melihat merogoh saku dalam tasnya, mengambil kartu yang ada, dan tanpa memeriksa warnanya, memasukkannya ke dalam saku gamisnya. Kartu hitam tanpa logo bank, hanya dengan angka-angka timbul berlapis emas. Ini bukan kartunya. Kartu itu ada di dalam tasnya. Ibu Ratih merasa tenggorokannya seperti disumpal jerami kering. Sulit bernapas, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Itu kartuku. Rekening rahasiaku yang aku sembunyikan. Bima di seberang sana benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dia menyapu tempat pensil dari mejanya, dan pulpen warna-warni berjatuhan ke lantai dengan berisik. Itu tabunganku yang aku kumpulkan untuk main kripto. Uang hasil jerih payahku yang aku kumpulkan bertahun-tahun, menahan diri dari semuanya. Kau menghabiskan semua uangku, dasar penyihir tua gila, segera kembalikan. Sekarang juga batalkan pembeliannya. Brak. Ponsel terlepas dari tangan Ibu Ratih dan jatuh ke lantai marmer. Layarnya retak seperti jaring laba-laba, tapi panggilan itu tidak terputus, dan dari speaker yang rusak masih terdengar raungan buas Bima. Segera bilang pada mereka untuk melakukan pengembalian dana. Kau dengar aku? Kaki Ibu Ratih, seolah-olah tulangnya dicabut, lemas, dan dia ambruk seperti karung tanah liat ke lantai marmer yang licin. Ujung gamis merah barunya yang mewah tergeletak di lantai berdebu, tapi dia bahkan tidak menyadarinya. Ya ampun, ada apa ini? Ibu Nani melangkah maju dengan cemas, tapi tidak mengulurkan tangan untuk membantu. Kembalikan uangnya. Ibu Ratih, seolah tersadar, merangkak panik ke arah kasir. Dia mencengkeram meja marmer dengan kedua tangannya dan berteriak pada pegawai, saya tidak jadi beli, kembalikan kartu saya tidak butuh semua ini. Segera lakukan pengembalian dana. Kasir, terkejut dengan perilakunya yang gila, mundur selangkah. Senyum profesional masih ada di wajahnya, tapi nadanya menjadi deutlih lebih tegas. Nyonya, mohon maaf. Tas yang Anda beli adalah edisi terbatas, dan Anda sendiri yang meminta kami melepas label anti pencurian dan label harganya. Selain itu, pada shawl yang dicoba oleh teman-teman Anda, ada noda alas bedak. Sesuai aturan duty free kami, pengembalian dana penuh untuk barang-barang mahal yang dijual di toko offline tidak dimungkinkan jika barang tidak cacat dan kemasannya sudah rusak. Bagaimana bisa tidak mungkin dikembalikan? Saya baru saja membayar. Uang saya masih di mesin kalian. Ibu Ratih, dengan rambut acak-acakan, memukul-mukul meja kasir. Wajahnya basah oleh air mata dan ingus. Kembalikan uang saya. Ini uang hasil jerih payah anak saya. Kerumunan turis mulai berkumpul. Teman-teman pengajiannya tidak hanya tidak membantu, tapi karena takut dianggap sebagai temannya, mereka dengan cepat menjauh dari kasir sekitar 3 meter. Astaga, kalian dengar? Dia menghabiskan kas hitam anaknya, padahal dia bilang ke kita itu kartu dari menantunya sebagai tanda hormat, ternyata mencuri. Mana kartunya salah ambil lagi, kena batunya kan? Memalukan sekali, sudah tua begitu membuat keributan di tengah toko. Sudah kuduga. Seumur hidup pelitnya minta ampun, tiba-tiba jadi dermawan. Ibu Nani melepas syal sutra Prancis dari lehernya, yang belum sempat dia lepas,
dan melemparkannya ke atas meja seolah-olah itu benda panas. Kemudian dia berbalik ke yang lain dan berbisik, merendahkan suaranya. Ayo ibu-ibu, cepat pergi. Pura-pura kita tidak kenal dia. Nenek tua itu sepertinya sudah gila. Para wanita, sambil menyambar tas mereka, berjalan dengan langkah-langkah kecil meninggalkan toko, seolah-olah melarikan diri dari wabah penyakit. Ibu Ratih duduk di lantai, menatap punggung teman-temannya yang menjauh, lalu mengalihkan pandangannya ke barang-barang mewah di kasir. Tiba-tiba dia mengangkat tangannya dan menampar pipinya sendiri dengan keras. Suara tamparan yang nyaring menggema di seluruh toko, tapi tidak ada yang mendekatinya dengan simpati. Sementara itu di Jakarta, Bima bahkan tidak ingat bagaimana dia bisa berlari keluar dari gedung kantor. Dia lupa jasnya, dan di kemeja putihnya ada noda kopi coklat yang besar. Dia melompat ke jalan raya, dan mulai melambaikan tangannya dengan putus asa, mencoba menghentikan taksi. Tapi di akhir pekan, pusat Jakarta macet total, dan tidak ada satupun mobil kosong yang berhenti. Sambil mengumpat, dia berlari ke stasiun MRT terdekat. Saat menuruni tangga, dia hampir jatuh. Di gerbang tiket, mencoba menempelkan kartu transportasinya, tangannya gemetar begitu hebat sehingga dia tidak bisa mengenai pemindai. Orang-orang di antrean di belakangnya mendecakkan lidah dengan kesal. Dia berbalik dengan tajam dan, dengan mata merah menyala, berteriak pada mereka, "Diam semua. Tutup mulut kalian." Para pejalan kaki mundur dengan ngeri. Bima hanya berpegangan pada gerbang dan melompatinya. Petugas stasiun di belakangnya meniup peluit dengan nyaring dan meneriakkan sesuatu, tapi dia, seolah-olah tuli, berlari seperti orang gila ke peron. Di kepalanya hanya ada satu pikiran, temukan Sita. Bagaimana bisa kartu yang terkunci di laci mejanya ada di dalam tas wanita itu? Dan bagaimana ibunya bisa mengambilnya? Ini jelas bukan kebetulan. Wanita itu, yang setiap hari makan nasi tempe dan berdebat dengan pedagang di pasar demi Rp1.000, pasti sudah mencium sesuatu. 20 menit di dalam kereta terasa lebih lama dari 20 tahun. Jantungnya berdebar kencang, dan setiap detik dia menghitung konsekuensi bencana dari kehilangan Rp210 juta. Uang itu adalah inti dari simpanan rahasianya. Di dalamnya tidak hanya tabungannya sendiri, tapi juga beberapa pinjaman konsumtif rahasia. Jika uang itu hilang, bukan hanya dia tidak bisa membeli apartemen baru, tapi seumur hidupnya dia akan terjerat utang. Sesampainya di dekat kontrakannya, dia berlari secepat kilat. Sol sepatunya licin di trotoar, mencipratkan lumpur ke celananya. Menuruni tangga ke kontrakan, dia mulai menekan tombol kunci dengan panik. Bip 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 bip. Jari-jarinya begitu gemetar sehingga dia 2 kali salah memasukkan sandi. Sistem mengeluarkan suara alarm yang memekakkan telinga. Buka. Sita, segera buka pintunya. Bima memukul-mukul pintu logam itu dengan kepalan tangannya. Pintu itu bergetar, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Tidak sampai 5 detik, kunci dari dalam berbunyi klik. Di ambang pintu berdiri Sita dengan pakaian rumah abu-abu biasa, memegang kemeja pria yang setengah terlipat. Melihat suaminya yang terengah-engah dengan mata merah, wajahnya menunjukkan keterkejutan yang paling alami dan meyakinkan. Bima, bukannya kamu kerja shift malam? Kenapa kamu berkeringat begini? Ada apa sampai kamu lari-lari pulang jam segini? Belum selesai dia bicara, Bima dengan kasar mendorongnya dan menyerbu masuk ke ruang tamu seperti banteng yang mengamuk. Dia menoleh, matanya terpaku pada tas hitam di sofa, dengan cepat melompat, mengambilnya, dan menumpahkan semua isinya ke lantai. Bedak, sisir, sobekan struk, kunci, dan dompet tua, semuanya berserakan di lantai. Bima, hampir berlutut, menyambar dompet itu, merobek resletingnya dengan kasar, dan mengosongkan semua sakunya. Di dalamnya ada beberapa lembar uang 100 ribuan dan beberapa kartu diskon. Kartu itu tidak ada. Kartu hitam itu tidak ada di sana. Mana kartunya? Bima berbalik dengan tajam dan menatap Sita. Dari matanya yang merah, seolah-olah darah akan menetes. Mana kartu yang ada di sini? Kemana kamu sembunyikan? Sita mundur selangkah, menggenggam kemeja itu erat-erat. Di matanya yang besar terpancar kengerian dan rasa sakit yang mendalam. Kartu apa? Apa yang kamu cari? Ini kan dompetku. Jangan pura-pura. Bima mulai mendekatinya. Jarinya menunjuk dengan mengancam ke wajahnya. Kartu hitam dari laci mejaku. Kenapa bisa ada di tasmu? Dan kenapa ibuku mengambilnya, terbang ke Bali, dan menghabiskan 210 juta? Kalau kamu tidak jelaskan semuanya hari ini, habislah kamu. 210 juta? Pupil mata Sita bergetar seolah-olah terjadi gempa bumi. Dia bahkan terkesiap, menarik napas. Kemeja yang dipegangnya jatuh dari tangannya. Itu adalah akting siok yang sempurna, tanpa sedikit pun kepura-puraan.
Siapapun yang melihatnya akan percaya bahwa di hadapan mereka adalah seorang istri malang yang tidak tahu apa-apa. Ibu Ratih? Ibu Ratih mengambil kartuku dan menghabiskan 210 juta? Suara Sita bergetar, dan matanya langsung memerah. Dia justru melangkah maju dan meraih tangan Bima. Bima, apa yang kamu katakan? Di dalam tasku ada kartu ATM gajiku yang berwarna hijau. Uang yang kita kumpulkan dengan susah payah untuk KPR. Di rekeningnya cuma ada sekitar 20 jutaan. Bagaimana bisa terpakai 210 juta? Bima terpaku. Dia menatap bingung wajah istrinya yang pucat karena ngeri. Kartu gajiku. Di dalam tasku ada kartu gajiku. Tentu saja. Sita menghentakkan kakinya, seolah-olah karena tidak sabar, dan air mata mulai mengalir di pipinya. Setelah Ibu Ratih pergi, aku baru sadar kartunya tidak ada. Kukira aku yang ceroboh kehilangannya di mana-mana, rencananya hari Senin mau ke bank untuk memblokirnya. Bagaimana bisa Ibu Ratih mengambil kartuku dan terbang ke Bali dengannya? Itu kan hasil jerih payahku. Sita tiba-tiba melepaskan tangannya, berlari ke sofa dan mengambil ponselnya. Tidak, 210 juta itu tidak mungkin. Kalaupun limitnya terlampaui, tidak akan bisa terpakai sebanyak itu. Pasti Ibu Ratih ditipu. Mungkin kena penipu atau dia berurusan dengan rentenir. Kita harus segera lapor polisi. Ya, aku akan telepon 110. Aku akan minta polisi di Bali untuk menghentikan Ibu Ratih. Dia dengan gesit menekan angka 1,1,0 di keyboard. Ibu jarinya sudah siap menekan tombol panggil berwarna hijau. Jangan berani-berani. Teriak Bima histeris dan dengan seluruh tubuhnya menerjang, merebut ponsel itu dan membantingnya ke lantai dengan sekuat tenaga. Layarnya pecah berkeping-keping, dan ponsel itu terlempar ke sudut ruangan. Ruang tamu menjadi sunyi senyap. Sita membeku dalam posisi yang sama, dan perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Dari matanya yang berlinang air mata, rasa takut perlahan-lahan memudar, digantikan oleh ketenangan yang menusuk jiwa. Kenapa kamu tidak mengizinkanku lapor polisi, sayang? Tanyanya pelan. Suaranya tidak keras, tapi di dalam kontrakan yang sempit itu terdengar begitu tajam dan jelas, seperti goresan pisau di atas kaca. Dada Bima naik turun dengan berat. Dia menatap wanita yang telah hidup bersamanya selama 3 tahun. Selama ini, dia memakai pakaian murah, makan nasi tempe, dan diam-diam menahan semua kritikan dan siksaan ibunya. Tapi sekarang, tatapannya dingin dan dalam, seperti sumur tanpa dasar. Otak Bima bekerja dengan kecepatan kilat. Jika Sita menelepon polisi dan penyelidikan dimulai, akan segera ketahuan bahwa pemilik kartu itu adalah dia. Jika riwayat transaksi terungkap, maka seluruh negeri akan tahu bahwa dia diam-diam menyembunyikan aset keluarga dari istrinya dan menginvestasikannya dalam kripto berisiko tinggi. Menurut hukum Indonesia, dalam perceraian, aset yang disembunyikan dan ditarik secara tidak jujur tidak hanya akan dibagi, tetapi pasangan yang bersalah juga terancam membayar kompensasi yang sangat besar. Dan yang terpenting, dia tidak bisa menjelaskan bagaimana kartu kredit rahasianya bisa ada di tas istrinya. Itu tidak akan mungkin terjadi jika Sita, yang sudah tahu segalanya, tidak sengaja mengatur pertunjukan sempurna kemarin dengan menukar kartu tepat pada saat ibunya mencurinya. Menatap wajah Sita yang tanpa ekspresi, dia akhirnya mengerti segalanya. Kau tahu semuanya. Suara Bima bergetar. Dia menunjuknya dengan jarinya. Dasar kau ular berbisa. Kau sengaja menaruh kartuku di dompetmu agar ibuku mencurinya. Ini pemerasan dan penipuan. Pemerasan. Sita tersenyum sinis. Dia berjalan ke meja, menarik kursi kayu yang berderit, dan duduk dengan anggun, menyilangkan kakinya. Bima, sepertinya kamu salah paham. Dia perlahan-lahan menyisir rambutnya dengan tangan, merapikan anak rambut yang keluar. Apakah salah menaruh kartu gajiku sendiri, yang kudapatkan dengan kerja keras sampai punggungku sakit, di dalam tasku sendiri? Ibumu yang, menggunakan sandi yang kau berikan, menyelinap masuk ke rumah kita seperti pencuri, menggeledah tasku, dan mencuri kartu. Dari awal sampai akhir, aku bahkan tidak melihat angka-angka di kartumu. Sekarang kau mau lari ke polisi dan menjelaskan di sana bahwa ibumu mencoba mencuri uang bukan dari menantunya, tapi dari putranya sendiri? Tapi ada yang tidak beres? Kau. Napas Bima tercekat. Urat biru menonjol di dahinya. 1,8 miliar rupiah, ucap Sita dengan suara dingin. Lutut Bima lemas, dan dia jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk. 4 kata itu benar-benar menghancurkan pertahanan terakhirnya. Demi menabung untuk apartemen di Menteng, selama 3 tahun aku tidak pernah membeli baju seharga lebih dari 300.000 rupiah. Sita menatap dari atas ke bawah pada pria yang ambruk di kakinya. Di matanya tidak ada lagi kemarahan, hanya kekecewaan dan rasa jijik yang mendalam. Setiap malam pulang kerja,
kamu mengeluh tentang mahalnya harga-harga, bagaimana kamu berkorban demi keluarga. Kamu menuntut agar aku setiap bulan menambah 5 juta untuk pengeluaran. Dan apa hasilnya? Sementara kamu menyimpan brankas pribadimu sebesar 1,8 miliar di laci mejamu. Sita, dengarkan aku. Semua kesombongan Bima lenyap. Dia mengulurkan tangan untuk meraih ujung celananya, tapi Sita dengan jijik menarik kakinya, seolah-olah disentuh serangga. Ini semua demi masa depan kita. Aku ingin mendapatkan keuntungan besar dan kemudian memberimu kejutan. Cukup bohongnya. Sita berdiri dengan tiba-tiba dan menatapnya dengan angkuh. Pilihannya sekarang, kau lari ke polisi dan melaporkan bahwa ibumu sendiri telah mencuri sejumlah besar uang darimu, atau kau duduk diam dan tutup mulut. Dan yang 210 juta yang dihabiskan ibumu di duty free itu, anggap saja sebagai biaya sekolah, setara dengan tingkat kecerdasan ibu mertua yang sok bicara tentang hak orang tua. 2 hari kemudian, pesawat dari Bali mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Dari kesombongan Ibu Ratih yang dulu, tidak ada yang tersisa. Dia sendirian, dibebani dengan 3 kantong belanja besar dari duty free, keluar dari area kedatangan, tampak seperti pengungsi tunawisma. Teman-teman pengajiannya memutuskan semua hubungan dengannya setelah skandal di toko. Mereka tidak hanya membatalkan reservasi di kamar hotel bersama, tetapi juga dengan kejam mengeluarkannya dari grup WhatsApp. Dia menyeret kantong-kantong berat itu. Di dalamnya bukan barang-barang mewah yang berkilauan, melainkan utang mengerikan yang akan mengubur sisa hidupnya hidup-hidup. Putusan duty free sangat tegas, karena sifat barang dan kerusakan kemasan karena kesalahan pelanggan, sebagian besar barang mewah tidak dapat dikembalikan. Hanya beberapa kotak ginseng yang belum dibuka yang berhasil dikembalikan, dan sisa utang yang melebihi 200 juta rupiah. Dia tidak punya nyali untuk kembali ke apartemennya sendiri, dan dengan nekat, dia menekan bel kontrakan di pinggiran Jakarta. Pintu terbuka. Bima, seperti mayat, tergeletak di sofa, dan seluruh ruangan berbau arak murahan. Lantai berantakan total, beberapa botol kosong bergelimpangan. Bima, nak. Bisik Ibu Ratih, masuk dengan hati-hati dan meletakkan kantong-kantong itu di dekat pintu. Kenapa kau datang ke sini, sialan? Bima melompat dari sofa seperti pegas, mengambil botol minuman yang setengah kosong dari meja dan melemparkannya dengan sekuat tenaga ke kaki ibunya. Botol itu pecah berkeping-keping, menyebarkan bau alkohol yang tajam, dan pecahan kaca terbang ke arah kaki Ibu Ratih. Dia menjerit ngeri dan, sambil menutupi wajahnya dengan tangan, merapat ke pintu depan. Dasar perempuan tua gila, apa kau sadar apa yang sudah kau lakukan? Bima, seperti anjing gila, melompat ke arahnya, mencengkeram kerah gamisnya dan menyeretnya ke tengah ruangan. Ini lebih dari 200 juta. Ini hidupku. Kau, hanya demi pamer di depan nenek-nenek tua itu, telah menggorok leherku. Aku ibumu, meledak Ibu Ratih. Dengan wajah pucat, dia mendorong putranya dengan kasar. Aku yang memberimu makan sejak bayi, memakaikanmu baju, membesarkanmu, dan kau karena uang begitu saja bersikap seperti ini, kau punya uang sebanyak itu dan menyembunyikannya dari ibumu sendiri? Apa kau masih bisa disebut manusia setelah ini? Ini semua karena ular itu. Dia sengaja menaruh kartu itu untuk menjebakku. Jangan berani-berani kau memanggilnya seperti itu, raung Bima, memotong ucapannya. Selama beberapa hari terakhir, Sita, yang memegang kendali karena aset tersembunyinya, telah memaksanya menandatangani draft perjanjian penyerahan harta. Kalau bukan kau, dasar pencuri, yang menggeledah tas menantumu, semua ini tidak akan terjadi. Kau sendiri yang mencuri, masih berani meninggikan suara. Beraninya kau membentak ibumu. Dasar anak durhaka. Aku melakukan ini demi kau, untuk menyingkirkan perempuan jalang itu, aku tidak peduli dengan diriku sendiri. Ibu Ratih yang sangat marah, terengah-engah, melihat sekeliling, mengambil mangkuk soto dingin dari meja dan menyiramkan isinya tepat ke wajah Bima. Kuah keruh mengalir di rambut dan pipinya, menetes dari dagunya. Ruang tamu menjadi sunyi senyap. Bagus, bagus sekali. Bima mengusap wajahnya dengan punggung tangannya. Di matanya menyala api kebencian yang jahat. Dia mendekat ke wajah Ibu Ratih. Mulai hari ini, jangan pernah bermimpi mendapatkan sepeser pun dari kantongku untuk uang pensiunmu. Utang 200 juta lebih itu, kau akan membayarnya sendiri. Tuh, di warung sate di ujung jalan ada lowongan cuci piring. Kau akan banting tulang di sana 10 jam sehari, mungkin bisa dapat 2 juta sebulan. Besok kau langsung pergi dan gosok wajan sampai semuanya lunas. Kalau kau mati di sana pun, aku tidak peduli. Kau mau aku pergi cuci piring? Ibu Ratih membelalakkan matanya, tidak percaya dengan apa yang didengarnya, menatap putra kesayangannya yang begitu dia banggakan di depan seluruh lingkungan. Memangnya kau mau apa? Kau pikir uang akan jatuh dari langit? Pergi sana cuci piring.
Ibu dan anak di dalam kontrakan sempit itu saling melontarkan umpatan dan kutukan paling kotor, menghancurkan perabotan, dan teriakan serta tangisan mereka menembus pintu yang tertutup terdengar di seluruh gang. Sita tidak ada di rumah itu. Pada saat itu, dia sedang duduk di ruang tunggu yang terang di sebuah firma hukum bergengsi di pusat Jakarta. Di atas meja ada 2 cangkir americano yang masih mengepul. Pengacara di seberangnya, sambil membetulkan kacamata berbingkai tanduk, dengan cermat memeriksa map tebal berisi bukti-bukti. Di dalam map itu ada tangkapan layar riwayat transaksi rekening rahasia Bima, rekaman audio amukannya dan perusakan di rumah selama beberapa hari terakhir, serta bukti bagaimana dia dengan ancaman mengirim ibunya sendiri bekerja di dapur untuk membayar utang. Ibu Sita, basis bukti Anda sempurna, kata pengacara itu, mengangkat kepala dengan ekspresi kekaguman profesional. Suami Anda tidak hanya dengan sengaja menyembunyikan lebih dari 1,8 miliar rupiah harta Gonogini, tetapi juga akhir-akhir ini menunjukkan ketidakstabilan emosional yang ekstrem dan kecenderungan melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang serius. Di pengadilan, kita tidak hanya dapat menuntut pembagian aset tersembunyi ini, tetapi juga menuntut kompensasi moral yang besar dari pasangan yang bersalah. Selain itu, karena uang muka untuk kontrakan Anda saat ini sebagian besar berasal dari dana tabungan pribadi Anda, kemungkinan menangnya adalah 100%. Sita mengambil gelas americano dingin yang berembun dan meneguknya. Kopi pahit tanpa gula mengalir di kerongkongannya, meninggalkan rasa segar yang telah lama terlupakan di lidahnya. Mari kita percepat prosesnya, kata Sita, meletakkan gelas dan mengetukkan jari-jarinya di meja. Sementara orang itu sibuk dengan utang kartu kreditnya dan bertengkar dengan ibunya, segera ajukan gugatan ke pengadilan dan sita semua rekeningnya. Kita bekukan uang itu, jadi dia tidak akan bisa menyentuh sepeser pun. Akan dilaksanakan, angguk pengacara itu dengan mantap. 3 bulan kemudian. Sebuah apartemen studio yang luas di kompleks perumahan elit di Menteng. Melalui jendela panorama yang besar, cahaya matahari yang cerah mengalir masuk, memenuhi ruang tamu. Dari lantai parket kayu asli yang baru dipasang, tercium aroma pinus yang lembut, tidak ada bau apek, tidak ada kegelapan yang menyesakkan. Lenyap selamanya juga percikan lumpur dari sepatu pejalan kaki di jendela. Sita, dengan kemeja linen yang longgar dan lembut, berdiri tanpa alas kaki di lantai yang hangat. Minggu lalu, pengadilan telah mengeluarkan putusan akhir. Seperti yang diprediksi pengacara, semua tipu muslihat Bima dalam menyembunyikan aset terungkap sepenuhnya. Hakim memutuskan bahwa uang muka untuk rumah yang mereka tempati sepenuhnya adalah milik Sita, dan mewajibkan Bima untuk membayar sebagian besar dari rekening rahasianya sebagai pembagian harta dan kompensasi. Bima, karena rekeningnya disita, tidak dapat membayar utang kartu kreditnya tepat waktu. Ditambah lagi, karena dia diam-diam mengambil beberapa pinjaman dan menginvestasikannya dalam kripto berisiko tinggi dengan leverage besar, dia mengalami likuidasi total, dan skor kreditnya hancur. Kabarnya, dia diteror oleh penagih utang dan akhirnya dipecat dari pekerjaannya. Dan ibunya, Ibu Ratih, benar-benar bekerja mencuci piring di warung sate itu, di mana setiap hari dia dimaki-maki oleh pemiliknya karena lamban. Kabarnya, ibu dan anak itu sekarang tinggal berdesakan di sebuah kamar sempit di rumah kos tanpa jendela dan setiap hari, sambil saling menyalahkan, mereka menangis berpelukan. Sita berjalan ke kitchen island dengan peralatan dapur modern. Meja marmernya bersih sempurna, tidak ada jejak wadah makanan murah yang berbau bawang putih yang memuakkan. Dia membuka kulkas dan mengeluarkan wadah transparan. Di dalamnya ada setengah potong risoles sisa kemarin, yang dibeli di toko di lantai dasar apartemen. Sita meletakkan wadah itu di atas meja dan, tanpa mengambil garpu, mematahkan sepotong dengan tangannya, memasukkannya ke dalam mulut dan mulai mengunyah perlahan. Adonannya masih agak kering. Di lidahnya terasa rasa asin isian. Tapi kali ini, tidak ada gumpalan yang menyesakkan di tenggorokan. Dia menoleh dan menatap jendela panorama yang besar. Di baliknya, alih-alih teralis setinggi trotoar di mana sepatu kotor berlalu lalang, terbentang langit biru Jakarta yang luas dan bersih. Dia mengambil kalender meja tua dari atas meja, yang biasa dia gunakan sebagai agenda, dan membuka tanggal hari ini. Mengambil spidol merah, dia melingkari angka itu dengan lingkaran besar dan tebal. Sama seperti yang dia lakukan selama 3 tahun terakhir, menghitung hari sampai akhir masa sewa. Setelah melingkari tanggal itu, dia tanpa penyesalan menutup kalender dan melemparkannya ke tempat sampah di bawah kakinya. Pegas kencang yang menekannya selama 3 tahun, pada pagi yang tenang ini, akhirnya putus. Dia tidak menangis atau mendesah dengan kelegaan yang berlebihan. Sita hanya menghabiskan potongan terakhir risolesnya, mengambil ponselnya, dan tanpa ampun menambahkan 2 nomor yang tersimpan sebagai ibu mertua dan suami ke dalam daftar blokir. Layar ponselnya padam.
Hanya cahaya pagi yang terang menyilaukan yang memenuhi ruang tamu yang luas. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe channel kami dan berikan like. Sampai jumpa di video berikutnya.